Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bedfarm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba. Teman-teman, tema kali ini kita ingin membahas tentang mengatasi semua permasalahan lomba murai batu, mulai dari murai batu diem sampai murai batu tidak mengeluarkan isian ya, sampai benar-benar murai batu tadi nyerang lawan, itu bisa disebabkan oleh satu hal. Nah, kita akan bahas permasalahannya apa saja, semua yang ada di lomba burung murai batu tentunya, dengan satu solusi saja dari Dr. IT Bird Farm. Karena banyak kemungkinan semua hal-hal ini bisa terjadi disebabkan satu hal ini. Maka kalau teman-teman melakukan satu hal ini bisa menjadi opsi salah satu ya solusi dari masalah yang akan terjadi. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Membahas murai batu lomba, teman-teman. Temanya menyelesaikan semua masalah murai batu saat lomba dengan satu solusi. Hmm, Jangan salah paham, jangan salah tafsir terlebih dahulu. Murai batu yang terlalu gacor itu bisa disebabkan karena kita kurangnya perawatan dan ego atau ambisi yang tidak terkontrol. Itu salah satu sebab. Lantas, murai batu yang menyerang lawan ini juga bisa diakibatkan dari murai batu kita kurang perawatan dan ego lagi dan ambisi. Lantas bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada keterkaitannya seperti itu? Kita bedah dulu satu-satu tentang permasalahan murai batu yang ada di lomba. Mungkin di antara kita pernah mengalami semua, apalagi kalau para kecomania biasanya ya pasti mengalami. Pertama, murai batu gacor di rumah, tapi begitu dibawa ke lapangan murai batunya adalah diam, ya, diam seribu bahasa. Itu masalah. Berarti murai batu di lapangan tidak jalan. Yang kedua, murai batu teman-teman di bawah sudah bunyi mengeluarkan materi. Begitu digantang, murai batunya diam, hanya pasang badan. Nah, nanti jawaban ini juga akan bisa ya ada kaitannya dengan murai batu yang seperti ini. Murai batu yang nyerang lawan saat di lomba, murai batu yang turun tebo, murai batu yang jeda, yang hanya pasang badan, tidak mengeluarkan materi, kurang neken. Terus apa lagi? Murai batu yang menggosokkan paruhnya ke cangkringan, murai batu yang mangap, dan banyak hal lainnya tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada murai batu. Seperti murai batu jeda di awal, jeda di tengah, jeda di akhir. Nah, hal-hal seperti inilah ada kaitannya dengan pola rawatan dan ego atau ambisi, yakni manpack ketiga dan keempat. Teman-teman perlu pahami sebenarnya untuk merawat murai batu teman-teman pegang aja ya rumus manpack atau metode manpack untuk perawatan lomba. Perlu juga teman-teman tahu betul, tahu waktu ya kapan harus berangkat, kapan tidak. Ya. Jangan sembarangan asal berangkat melombakan burung murai batu, sedangkan burung murai batu
belum kondisi, ya. Burung murai batu yang tidak kondisi, maka jangan teman-teman lakukan, mencoba-coba untuk melombakan, nanti malah akan menimbulkan masalah-masalah yang lainnya. Nah, mungkin teman-teman di antara sudah ada yang tidak sabar ya. Terus solusinya apa untuk menyelesaikan itu semua? Solusinya puasakan murai batu selama 1 bulan. Tapi perlu dicatat, murai batu teman-teman adalah murai batu yang mental, murai batu yang bernutrisi, murai batu yang, sudah dirawat ya, dengan konsisten, tidak sembarangan. Terus tadi, nah ini kita masuk ke ego dan ambisi yang keempat. Jawabannya murai batunya cukup diistirahatkan. Teman-teman tahu tidak? Murai batu yang selalu digeber itu bisa mengakibatkan turun. Turun kenapa? Dia kurang tenaga. Kenapa murai batu kurang tenaga? Karena tenaganya sudah terkuras. Kenapa terkuras? Karena seringnya dilombakan. Itu salah satu. Masuk ya? Masuk. Murai batu nyerang. Murai batu nyerang juga bisa diindikasikan meskipun ada hal lain, tapi bisa diindikasikan. Maksud saya, terlalu overnya kita melombakan burung, nge-track burung juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab burung murai batu nyerang. Ini juga bisa kaitannya ya, dan ini besar kemungkinan teman-teman ya. Burung yang tidak kondisi bisa saja menyerang. Nah, kenapa burung tidak kondisi? Ya karena tadi terlalu over digeber dalam melombakan burung murai batu. Terkadang teman-teman pandai ya dalam merawat murai batu, saya akuin pandai, pintar-pintar, tapi kurang rem saja di ego dan ambisi, terlalu over ya. Saya juga seperti itu, paling nggak kuat ngelihat brosur teman-teman, ya pengennya lomba terus ya. Tapi kalau kita sadar betul, burung kita perlu istirahat ya, daripada kita harus ganti burung ya kan, harus mengeluarkan budget lebih, mending kita berhenti dulu untuk sesaat ya, mundur 1 langkah untuk melompat jauh lebih lagi. Nah, jadi kita, terkadang perlu berhenti atau mundur untuk meloncat jauh ke depan. Poinnya seperti itulah ya. Beda cerita ketika digeber terus, ya kita tentu akan berbeda. Nah, terus apalagi? Murai turun sudah, murai nggak mengeluarkan materi, sama teman-teman ya, sama. Murai yang kerjanya terlalu over juga menyebabkan murai tadi tidak bongkar materi. Factor juga tidak terlalu tinggi. Beda cerita coba teman-teman simpen deh murai batunya ya. Simpan, puasakan sebulan tidak mendengar dan melihat burung murai batu lain. Begitu dikeluarkan, rata-rata murai batu yang perawatnya tahu biasanya setelah mabung. Mabung kan puasa ya ibaratnya. Itu pasti langsung moncer. Nah, untuk burung murai batu yang mentalnya bagus, setelah mabung bulunya masih ya sedikit-sedikit basah, saya yakin mayoritas ya, banyak banget pasti moncer. Hmm, ya. Saya bilang umumnya ya, ya di atas 50-50 lah ya kan. Nah, setelah mabung ya, mantap. Itu biasanya malah untuk teman-teman yang tahu, dia itu dites dulu ke latberan sebentar, langsung ngincer event, itu setelah mabung. Itu kan apa, burung baru puasa teman-teman, pemasteran ulang, terus dia benar-benar dikondisikan, tidak diganggu-ganggu, tidak pernah digoda kan burung murai batu. Saya sering bilang di konten saya ya, jangan menggoda burung, jangan nge-track burung, karena nge-track ada waktu, goda juga, merusak murai batu. Itu ya teman-teman ya, solusinya apa tadi di permasalahan tadi? Coba teman-teman puasakan murai batunya selama sebulan ya, tanpa mendengar dan melihat. Itu ya teman-teman ya, kita masuk ke penutup. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan.
Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.